bertahan. Karena kan gini Bu, di saat ini kan pelaku usaha lagi berputar otak banget dan gimana caranya bisa menyelamatkan usaha mereka. Memang ini adalah sektor yang harus kita support gitu. Dan yang sekarang yang mereka hadapi adalah biasanya jualan offline sekarang harus online secara tiba-tiba. Tapi kan gini loh, tapi banyak orang yang mungkin bisa melihat sisi positif seperti Bunda. Tapi Jadi yang kita ngomongin adalah pentingnya menjadi sahabat untuk diri sendiri. Sambil menunggu Kak Dita join. Jadi kenapa tema ini aku angkat bersama dengan Kak Dita? Karena gini loh teman-teman, meskipun kita udah punya pacar, meskipun kita udah punya pasangan, meskipun kita punya keluarga yang hebat, keluarga yang mensupport, dan juga teman-teman yang mendukung, tapi ada kalanya kita harus mendamaikan sekaligus juga menjadi sahabat buat diri kita sendiri. Karena itu penting banget, karena nggak semua orang, nggak setiap kali orang-orang itu akan mensupport kita, akan mendukung kita. Kan kadang suka ya ada yang pro dan kontra dengan apa ide-ide kita misalnya. Nah, kadang-kadang itu suka menjadi perdebatan juga buat orang-orang yang kita kasihi. Mungkin pasangan, mungkin keluarga, mungkin juga sahabat. Nah, begitulah penting buat kita ketika misalnya kita merasa insecure dengan misalnya teman-teman kita atau kerabat atau orang terdekat kita, dengan kita menjadi sahabat buat diri kita sendiri, itu jauh lebih baik. Dan kenapa alasannya penting banget menjadi sahabat buat diri sendiri? Malam hari ini aku undang Kak Dita Sudarjo, terusan udah live. Halo Kak. Halo. Halo. Ya bekerja. Hello, thank you. Terima kasih loh Kak, udah malam-malam mau datang ke No Instagram lah, live-nya I'm Alfred. happy. Tadi kan soalnya baru berapa? 15 menit yang lalu ya Kak, baru live Iya. juga kan? Iya, lelang baju. Oke Kak Dita, ini malam hari ini aku juga ucapin selamat datang buat yang baru join, baru gabung. Malam hari ini aku tadinya bukan tema ini ya Kak ya, yang aku sodorin ke Kak Dita, tapi Kak Dita bilang ini aja untuk jadi sahabat sendiri. Nah, apa sih artinya sahabat buat diri sendiri menurut Kak Dita sehingga tema ini harus diangkat malam Jumat ini, Jumat malam ini? Iya. Karena kan pas itu kamu lucu banget deh, kamu tawarin aku Miss Independent, itu bagus ya Jo. Aku juga salah satu lagu kesukaan aku tuh dulu Nio yang Miss Independent. Tapi jujur aku title itu beban, karena aku belum independent sama sekali belum. Jadinya aku nggak mau. Padahal itu ide bagus. Makanya aku sahabat diri sendiri itu nunjukin bahwa aku masih belajar bersahabat sama diri sendiri. Jadinya masih on process to be independent gitu. Dan aku merasa ini penting karena kita bisa lebih gimana ya? Kita bisa lebih secure dalam relationship, dalam friendship, dalam karir juga. Kita nggak ngelihat semuanya seperti threat. Kalau kita lebih bersahabat sama diri sendiri kan kita lebih secure, terus bisa lebih tenang sih. Karena kita hidup di dunia ini, apalagi corona begini, semua makin susah, everything is competitive, ya kan? Dan semua nggak bisa ditebak. Jadinya kalau kita nggak bisa bersahabat sama diri sendiri, kita mau pegang apa, semuanya aja bisa berubah gitu kan. Ya kan Emang beda ya Kak Dita ya, menurut Kak Dita kalau misalnya kita punya sahabat dengan kita menjadi sahabat buat diri kita? Oh beda banget dong, karena aku pikir sahabat itu pasti di luar diri kita. Tapi kalau bersahabat sama diri sendiri, apa yang kita perlukan, all the validation, misalnya kamu need someone to tell you that you're doing good, you know, or like, oh you're so special, you are so loved. Kalau sama orang lain kan it comes from outside. Sahabat sama diri sendiri itu dari dalam sama dari atas ya, pencipta kita gitu. Apa sih yang Kak Dita alamin ketika sudah bersahabat dengan diri sendiri? Emang Kak Dita punya pengalaman apa ketika akhirnya menyadari kalau hey, kayaknya meskipun kita punya keluarga yang begitu mencintai kita, punya pasangan yang begitu mencintai kita, ada kalanya mereka menyakiti, jadi kenapa nggak kita lindungi diri sendiri? Aku berubahnya sih, aku lebih bisa sendiri. Dulu tuh I hate being alone, maybe because I never found myself to be a friend of myself gitu kan. Aku jadinya nggak bisa sendiri, terus aku dulu sangat ketakutan aja gitu, you know, everything takut gitu, apa-apa dikit-dikit takut. Terus kalau mau coba outside itu aku ketemu orang aja, kalau nggak ada satu temen yang kenal lama, aku pasti nggak mau ke acara sendirian dulu. Tapi udah toward recently, teman-teman aku aja sering ngeliat aku ke wedding sendirian gitu ya kan, karena kan aku mau cepet beres-beres, mau cepet kan, aku cuma mau say hi, aku mau go. Kalau aku nungguin teman-teman aku, dia udah lebih duluan, lebih apa, aku juga dari kerjaan aku gitu, dan aku ke wedding bisa sendirian, tapi aku ketemu sama teman di situ. Dulu tuh kayaknya jalan sendiri di mall aja, karena dulu nggak bersahabat sama diri sendiri, everything tuh lebih insecure gitu, ngerti nggak sih? Aduh kalau orang lihat gue sendiri kan gimana gitu ya kan, dia ribet, apa-apa lebih ribet gitu kan. Ya menurut aku sekarang, walaupun aku belum se-independent yang aku mau ya, ideal aku tuh misalnya aku
aku pengennya di sini, orang yang independen, yang secure di sini. Aku mungkin masih baru ya 60%, 70% lah, halfway there, tapi udah kerasa bedanya sih. Ya aku sekarang udah nggak nunggu temen lagi. Ini dulu kayaknya mau apa-apa tuh nunggu temen dulu, nggak mau sendiri. Besok kalau ketemu orang, Ngerasa kadang-kadang kalau nggak, insecure, ngerasa kayaknya ada iya, apalagi di kerumunan banyak orang. iya, nggak mau sendiri. Apa jadi harus nunggu-nunggu teman. Bayangin mobil aku sampai muter-muter mau nunggu teman baru turun. It's hard, you know, to go to places tuh kayaknya nggak sesimpel sekarang. Ya, aku bersyukur sih ini. Itu hal-hal apa sih Kak ketika misalnya ngebuat oke ada satu sisi pada saat Kak Dita merasa kayaknya lebih nyaman ya untuk ketika kita bangga percaya diri terhadap diri sendiri, karena katanya Kak Dita, aku juga dengar banyak banget yang konsultasi dengan Kak Dita bahwa kenapa perempuan sekarang banyak yang merasa gimana Kak? Ya, mereka merasa terlalu dibully, karena kan sekarang orang makin bully, apalagi zaman digital, orang kan bisa pakai fake akun kan. Dia mungkin temennya dia di sekolah yang jealous atau apa, pakai fake akun ngata-ngatain dia. Jadi sekarang tuh bully juga makin gampang karena kamu bisa pakai fake akun, kamu bisa suruh orang lain nulis, terus social media jadinya kamu bisa baca banyak pesan dari orang lain gitu ya. Tapi bersahabat sama diri sendiri itu penting banget, karena kalau misalnya kamu nggak bersahabat sama diri sendiri, kamu tuh dikit-dikit mau ngelakuin hal yang mungkin bagus buat kamu takut karena orang pikir mungkin ngapain sih gitu. Jadinya banyak lah cewek yang sebenarnya mungkin punya talenta, pengen jadi ini itu, tapi orang selalu sekitar dia nggak ada yang percaya sama dia, merasa dia terlalu halu kali, kamu nggak mungkin bisa jadi kayak dia, kamu tuh bukan siapa-siapa. Kita hadapin Kak Dita, sorry aku potong, yang kita hadapi sebagai perempuan ya, terutama kadang tuh kayak perempuan sama perempuan tuh bukan yang menguatkan tapi malah mendown gitu loh Kak, kayak kayak misalnya lu yakin mau ngelakuin ini, kenapa, kan cewek harusnya di rumah aja bla 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 misalnya gitu. Gitu ya, banyak lah tekanan ya sebagai cewek tuh, belum ngelakuin, baru mulai sesuatu aja udah banyak omongan. Jadi apalagi ntar kalau tiba-tiba gagal atau nggak sesuai rencana dia, ntar malah dicibirin, malah tahu rasa lagian lu aneh-aneh sih, mimpinya mau ngelakuin begitu. Iya gitu. Jadinya I think cewek-cewek banyak ketakutan, makanya aku seneng aja karena aku juga pernah ngalamin di posisi itu, selalu merasa kayak I need validation bahwa orang dekat aku tuh setuju sama apa yang aku lakuin atau semuanya akan berhasil. Tapi I learn through my failures recently, aku kayak banyak banget ya hal-hal yang kegagalan yang aku nggak pikir itu akan gagal, tapi dari situ aku jadi lebih enak, aku ngelakuin apapun udah nggak takut gagal lagi, karena sebenarnya gagal itu nggak seserem yang kita pikirin ya nggak. Makanya aku yang mulai misalnya corona online classes itu nggak perfect, banyak error-errornya, ternyata Zoom ini begini begitu, tapi aku udah nggak ketakutan kayak dulu tuh kayaknya takut banget, apa-apa tuh harus serba 10.000 dipikirin, kan nggak jadi kerja nyatanya atau nyobanya itu kan juga nggak bagus. Itu pengalaman dari Kak Dita juga ya, dengan apapun yang Kak Dita laluin. Aku gini Kak, jujur melihat Kak Dita di infotainment begitu pada saat tidak jadi batal menikah, aku melihat justru kayaknya Tuhan memang menaruh sesuatu yang baik ya dari kegagalan itu, malah membuat Kak Dita jadi lebih bersyukur hidup. Aku lihat lebih banyak kegiatan sosial yang kayaknya lebih banyak orang jadi kayak konsultasi. Jadi kayaknya kegagalan itu yang kita hadapin buat kita bisa cerita buat ke orang lain ya, supaya gimana cara menyemangati orang lain gitu. Iya, gitu. Apa kegagalan itu juga ngajarin aku lah bahwa dunia ini tuh bukan aku yang punya, tapi Tuhan, ya kan? Semua waktunya Tuhan. I think itu the biggest lesson. Karena kadang-kadang kita mikir kita nih hidup di dunia ini buat apa yang kita bisa capai, apa yang kita bisa lakukan, ya kan? Apa sampai semananya sih. Tapi kan kita di hidup ini, I think we will gain peace when we know we're just meant to be for God. Jadinya to live is for Him. Jadinya kita nggak usah terlalu khawatir gitu ya. Bukan berarti kita malas-malasan. Karena ingat guys, kalau misalnya kamu bayangin kamu ditraktir makan sama temen, pasti you will make the most of it kan. Wah, mumpung lagi ditraktir nih, yuk makan sepuasnya gitu ya. Misalnya kamu pernah nggak sih dulu pas kecil, aku ditraktir sama toko mainan Toys R Us yang di Pondok Indah, pas itu menang undian. Jadi dalam 1 jam aku bisa ambil semuanya ya. Pasti aku ambil banyak lah gitu, bukan karena gratis. Ya itu kayak Tuhan juga, kayak ngerti nggak sih kalau misalnya hidup kita diambil, bisa cabut nyawanya besok atau apa, ya udah, to live is Christ, to die is gain. Itu dulu aku nggak pernah ngerti ayat itu, tapi sekarang aku ngerti kalau kita hidup ya we'll do our best to make the most of it, and we do our best to be the best person we can be. Tapi kalau itu semua gagal, nggak sesuai rencana, itu juga nggak the end of the world. Karena kan ini cuma karena ntar dari hidup ini tuh ada akhirnya yang lebih lagi gitu. Ini cuma sementara, ini kan bukan dunia asli kita gitu.
nggak sesuai rencana bukan berarti membuat hidup itu hancur. Jadi kayak Iya, misalnya kita iya. gagal gitu. Dia Hmm. lebih nggak merasa things are at the end of the world deh. Dulu kan kayak sebelum aku belajar perspektif ini and mulai pelan-pelan sadar, aku merasa semuanya kalau nggak sesuai rencana aku is like the end of my life, it's over gitu, you know. Belajar untuk memaafkan diri sendiri juga nggak sih Kak kayak gitu, atau gimana, nggak perlu tuh? Iya, Atau gimana? iya perlu sih belajar maafkan diri sendiri and not to be so controlling gitu, karena kan semua pun kadang-kadang kita kontrol pun juga memang kita nggak bisa kontrol Iya, kejadian di hidup ya betul, gitu. So betul, it's not, so we need to learn to like life itu it's not about me and about my effort and about my controlling ways, tapi it's about God and what God wants me to do. It's about pencipta kita mau buat kita seperti apa gitu. Dan kadang-kadang kalau kita misalnya kita sendok, kita dibuat jadi sendok, tapi kita maksain karena mungkin orang sekitar kita semua jadi apa ya, scoop ice cream yang bulat gitu, tapi kan we were never meant to be like that. We were meant to be sendok, not ice cream scoop yang bulat. Jadinya I think it's more peaceful also kalau kita dekat pencipta kita. Jadi kita we don't try to be someone we are not, you know, karena pasti kalau kita jadi coba orang lain, kita semua akan merasa bego, nggak berdaya, nggak becus, karena memang kita nggak diciptain untuk begitu. Jadinya kalian harus tahu bahwa kamu berharga dan sahabat sama diri sendiri itu nemuin pencipta kamu, karena dari kamu nemuin pencipta kamu bisa tahu kamu tuh dibuatnya buat apa gitu. Oh iya, itu yang dimaksud adalah tujuan hidup ya Kak. Ketika kita tahu kenapa Tuhan ciptain kita sebagai Dita Sudarjo di tahun ini, di bulan ini, pasti ada tujuannya Kak ya. Gitu. Kak Dita, apa sih yang Kak Dita lakuin kalau melihat, atau gini, kita nggak bisa mengontrol orang lain berkata apa sama kita, berbuat apa, tapi kita bisa mengontrol apa yang kita lakuin, betul Kak? Nah, Kak Dita, apa yang Kak Dita lakuin ketika orang lain tidak bisa mengontrol, misalnya marah ke Kak Dita? Kak Dita marah balik nggak atau gimana? Aku kayaknya marah balik sih. Aku jujur aja, aku lumayan rada upfront, orangnya nggak yang di belakang ngomongnya. Aku ngomongnya di depan selalu. Kadang-kadang malah terlalu frontal. Orang bilang yang deket aku di tone down sedikit. Nggak semua yang lu pikirin lu harus omong gitu ya. Karena Malah bercampur kan sering di luar, jadinya ngomong apa adanya ya, belak-belak. Iya, gitu. Malah kadang orang bilang nggak semua yang lu pikirin harus ngomong. Aku bilang oke, itu harus balance gitu ya. Tapi sekarang juga kalau orang ngatain aku bisa lebih tenang lah. Dulu aku bisa marah banget loh, bisa kayak ih ngomong ngatain baik. Tapi sekarang ya udahlah, let it be, karena orang bisa memikir apa yang mereka pikirin ya kan. Kita juga yang penting kita hidup buat apa ya, penilaian Tuhan gitu. Walaupun memang itu nggak segampang yang kita ucapin, emang lebih susah, tapi memang lebih tenang kayak begitu. Karena kan kalau kita ngarepin semua harapan sama pujian sama apa rewards, you know, imbal balik dari Tuhan itu nggak akan mengecewakan. Malah pas di saat kamu terlalu ngarepin dari manusia, pasti kamu akan sadar itu titik-titik di mana yang lowest point of your life malah di situ gitu. Iya, emang nggak gampang juga, tapi lebih gimana ya, lebih susah lagi pas tuh kecewa sama manusia yang you berharap berlebihan. Makanya mendingan dua-duanya sulit, tapi ya jauh lebih gampang untuk kita latihan diri untuk berharap hanya pada Tuhan gitu. Membuat Kak Dita seperti ini pasti butuh proses ya. Begitu juga dengan teman-teman yang nonton, mungkin perempuan, mungkin laki-laki. Nah, gimana caranya Kak Dita bisa menemukan passion, menemukan tujuan hidup Kak Dita, sehingga ada badai apapun orang lain mau ngomong apa, it's me gitu loh. Aku cerita aja, pas aku kecil itu kakakku kan jago banget matematika, dan kakakku itu introvert, jadi dia tuh betah orangnya di kantor, sedangkan aku benci banget sama kantor. Aku tuh cepet bosen, orangnya nggak bisa yang cuma di behind the meja terus ngerjain tugas gitu ya di kantor, cuman aduh duduk diem terus kayak aduh aku kenapa sih aku kok begini banget gitu ya. Tapi ternyata aku tuh orangnya bisa jualan effortlessly, misalnya aku nggak perlu malu, nggak perlu gengsi. Jadi kamu harus tahu bahwa you cannot be everything to everyone. Itu kalau kamu mau everything to everyone, kamu akan sangat kecewa dan hidupnya akan capek sendiri gitu ya, kamu lelah gitu. Tapi aku sekarang ngerti bahwa aku tuh memang orangnya cerewet, suka ngomong gitu ya. Mungkin ya sekarang aku kadang-kadang aku ngomong ke cewek yang mungkin yang lagi sedih aja, curhat gitu ya, dia merasa udah jauh lebih baik dan merasa wah gara-gara kakak misalnya aku nggak jadi kabur dari rumah pas itu dari minggu lalu. Dan itu sering banget Kak. Iya, kabur dari rumah mau ke rumah cowoknya gitu. Tapi aku bilang udah jangan, itu kan cowok itu kan belum nikahin kamu numpang rumah dia juga is a matter of time. Dia juga nggak keluarganya ngelihat kamu juga nggak cewek benar, masa belum nikah udah pindah ke situ
Tapi kan dari situ mungkin kita anggap remeh, tapi buat dia itu sampai mamanya bersyukur banget, mamanya berterima kasih. Kamu ngomong apa ke anak kamu, kok kalau sama Dita lebih dengar anaknya gitu. Itu teman kenal lama atau baru kenal atau gimana? Enggak, si teman di gereja pelayanan di gitu gereja, sih, gitu. baru ketemu berapa kali gitu. Dia baru ya di gereja aku. Jadinya aku dulu nganggap kenapa sih gue nggak bisa kayak kakak gue, tapi ya aku juga doesn't mean aku useless gitu. Walaupun memang kadang-kadang lebih lama untuk nemuinnya, tapi hal-hal begitu kan mungkin kakakku nggak bisa ngelakuin gitu kan. Dan Tuhan udah kasih kamu anointing buat itu. Makanya aku bilang semua orang, kamu nggak ada yang bego, nggak ada yang nggak bisa apa-apa. Cuman kamu belum nemuin aja, dan itu mungkin ada yang perlu waktu, ada yang langsung nemuin, ada yang nemuinnya rada lama, tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kamu jangan nyerah, karena pasti Tuhan itu nggak mungkin buat sesuatu jelek, karena kan dia bilang you are fearfully, wonderfully made gitu. Dan kenapa aku namain cara tiku dignity again, karena kita cewek memang harus sering inget itu, kita sering lupa kan, karena berbagai tekanan, apalagi dunia sosmed, kita ngelihatnya begitu ya kan, hidup orang lain lebih enak, kadang-kadang kita sedih, atau kenapa sih kok bisa gue lihat ya orang udah foto-foto sama suaminya, sama anaknya gitu ya, terus kok gue masih sendiri, kadang-kadang kita mikir gitu. Tapi kalau kita balik lagi ke dignity, kita tahu bahwa harga diri kita itu di Tuhan, dan kita berharga, mau kita ada anak atau ada suami atau enggak, kita harusnya udah lebih tenang, karena kita berharga bukan karena kita udah jadi ibu atau jadi seorang istri, tapi kita berharga karena Tuhan cinta sama kita gitu. Jelek banget Kak. Tapi Kak, soalnya gini Kak, kita nggak bisa pungkiri kalau di Indonesia orang tuh kayak ada sekat-sekat, terutama perempuan Kak Dita. Iya sih, misalnya lu kalau di umur segini belum nikah, lu apa misalnya jadi perawan apalah bilangnya gitu. Lu kalau misalnya belum punya anak segini, lu cari dong kenapa lu kayak gitu-gitu kan Kak. Jadi kita stres sendiri gitu. Iya. Terus kayak kau kenapa sih masih sendiri terus? Gitu. Apalagi kalau di foto-foto Natal yang kemarin beberapa bulan lalu Natal, wah semua foto-foto. Ya tapi ya udahlah, kita harus tahu kita berharga bukan karena hidup kita sudah naik tingkat, atau kita naik pangkatan di kerjaan, atau orang merasa hidup kita keren tapi ya udah, kita berharga cuma karena Tuhan. Kalau kayak gitu kita lebih tenang ya, walaupun memang nggak gampang ya. Aku juga kadang-kadang ada hari yang mungkin aku PMS capek, bisa sedih juga cuma gara-gara omongan orang gitu ya, atau nanya kapan sih Tuhan kok mereka dia udah bisa punya anak, karena aku suka banget sama anak kecil. Tapi ya kita harus ngingetin lagi lah, itu is a mind battle. Memang setan itu ganggu kita di pikiran ya, karena dia nggak bisa ganggu kita di mana-mana lagi, karena kita kan udah ditebus ya sama Tuhan gitu, dan kita tuh udah menang akhirnya. Jadi yang dia lakukan ya cuma ganggu pikiran kita aja terus. Nah terus kalau misalnya Kak Dita lagi alamin bad mood, lagi alamin kesel, itu apa yang Kak Dita paling sering lakukan? Self healing sendiri, apa yang bisa dilakukan? Feeling sendiri, aku curhat ke teman gerejaku kadang-kadang, atau aku nulis sih. Sebenarnya nulis dulu, kalau curhat itu kayak my third option dulu. Pertama curhat dulu, tapi lately ini enggak, malah pertama sekarang udah lebih nulis dulu gitu. Terus dengerin lagu rohani sih, aku lagi suka banget lagu yang lagu ini tenang banget deh, dengerin Ajarku Mengerti. Karena kadang-kadang kita tuh cuma ngeliatnya tuh dari sisi aja, Tuhan jahat, Tuhan kayaknya lebih sayang dia daripada sayang aku. Betul. Iya kan, Tuhan lebih sayang kakakku daripada aku. Kenapa sih aku yang begini? Kenapa aku yang begitu? Ini kita baca 10.000. Padahal aku nggak jahat sama orang gitu-gitu. Iya. Kita kan mikir gitu kan, kenapa sih kok dia naik pangkatnya lebih cepet, gue lebih lama. Aduh Tuhan, kadang kayaknya gue lebih jago deh ya. Gitu, kenapa sih gitu ya? Kenapa sih hidup ini nggak adil? Kayaknya kok gue belum dapat breakthrough. Tapi itu bagus lagunya, Ajarku Mengerti, itu bagus banget, karena kata-katanya ajarku mengerti rencana kamu gitu. Jadinya sebenarnya Tuhan itu nggak jahat, dan Tuhan itu nggak mau kita sengsara, tapi kita aja yang belum mengerti gitu. Sampai Kak Dita juga bilang kalau pentingnya menyayangi teman, karena semakin dewasa malah teman kita itu semakin dikit. Itu dia berharganya teman kayak. Dan itu juga dirasain Kak Dita. Kalau dulu misalnya masih muda, kita bisa lihat teman semuanya ngerasa bangga ya punya banyak teman, tapi sekarang kok kayaknya cuma 1-2 doang teman yang kita bisa percaya. Iya gitu, karena makin tua kita akan makin lihat bahwa dunia itu nggak seindah pas kita masa kecil. Tapi bukan berarti kita harus jadi negatif, terus jadi kuper, enggak lah. Aku believe in networking, in gaul gitu, dan jangan tuduh-tuduh orang negatif sebelum mereka kayak gitu. Kita lihat kenyataannya, jangan ikut gosip sama orang, jangan terlalu dengerin orang. Tapi kita juga harus tahu bahwa nggak semua temen itu mau yang terbaik buat kita. Memang itu manusia kan, karena banyak yang mungkin cemburu sama kita,
malah jatuhin kita. Dan kadang-kadang yang muji-muji pun sebenarnya nggak terlalu peduli sama kita, mungkin they just want something. Jadinya ya I think normal makin dewasa temen makin dikit karena kita jadi lebih nggak sempit cara pikiran kita, terus kita jadi lebih tahu lah nature manusia. Tapi itu bukan buat kita lebih baik daripada mereka, mereka lebih dosa atau kita lebih suci, enggak, kita juga sama mungkin seperti mereka ya kan. Kita juga mungkin ada nggak baik-baiknya, atau kita mungkin sometimes a bad friend, terlalu sibuk sama masalah sendiri, kita lupa untuk ada buat teman kita yang lagi sedih gitu kan, karena kita juga terlalu sibuk sama masalah, sama kerjaan kita. Jadinya ya udahlah, di situ kita lebih belajar untuk nggak terlalu mengidolakan manusia. Bukan berarti kita nggak temenan ya, itu kadang orang suka melihat advice aku salah banget, kayaknya kita harus negatif sama orang atau kita nggak usah gaul. Not at all, tapi maksudnya jangan berlebihan sampai kayak ayo kemana-mana harus sama temen aku tuh dulu soalnya ada lebay gitu, apapun itu aku harus cerita ke temen aku punya cowok, aku mau cerita. Padahal kan harusnya kalau udah dewasa ada relationship nggak perlu cerita temen gitu ya. Apalagi sama kalau dengan mau Dita kayak aku, orangnya kayaknya suka suka ngobrol, suka cerita ya, kayaknya apa yang hati apa-apa perlu temen gitu. Iya, sekarang nih udah jauh mendingan gitu. Karena kan kalau enggak kan kita masa teman kita nikah kita sedihnya berlebihan, itu juga nggak bagus ya. Ya kan umur-umur segini kan banyak banget yang married kan. Iya, gini Kak, pada saat kemarin aku ngajar di kelas Kak Dita, aku juga bilang sama teman-teman yang umurnya jauh di bawah kita kan, bilang gini, aku bilang teman-teman, saran aku boleh teman-teman terima atau enggak, karena ada yang saran kalau kita menurut kita bagus kita terima, kalau enggak ya kalau belum tentu cocok buat kita ya jangan terima, karena balik lagi orang itu ada yang sekedar kepo karena peduli, atau cuman kepo hanya untuk mau tahu aja lu tuh udah sampai semana sih levelnya gitu, betul nggak sih? Betul banget. Dia nggak semua yang nanya ke kamu atau mau bilang bantu kamu tuh bener-bener itu really want to care for you. Makanya tapi di situ bukan buat kamu jadi benci sama orang atau berprasangka buruk sama orang, tapi hal itu buat kamu tahu supaya kamu tuh bener-bener lebih dekat sama pencipta kamu, karena dia sebenarnya sahabat terbaik kamu gitu. Jadi kita nggak expect lebih. Gampang nggak buat seorang Kak Dita? Gini loh, ketika orang kan gampang untuk bersahabat dengan orang atau berteman dengan orang ketika punya power, punya money, ya Kakak, punya nama yang tenaran. Nah itu gimana Kak Dita tahu milihnya? Ini teman-teman yang beneran teman, ini yang cuma sekedar manfaatin. Aku juga itu juga ada susah ya, makanya aku juga masih banyak belajar. Aku selalu tanya pertanyaan itu, it's a good question, ke orang yang lebih tua dari aku. Mereka lebih banyak melihat orang kan. Tapi gimana ya, kita harus tahu aja kalau kita mungkin di orang itu nggak sincere, nggak kita bisa dimanfaatin nggak ada yang sia-sia, karena Tuhan akan ngebales itu kan, kebaikan kamu dia ke manusia walaupun mereka nggak deserve it. Kamu nggak boleh ngedumel atau malah ngedendam, tapi kamu tahu bahwa Tuhan pasti akan bales kamu dengan cara unik dia. Pasti caranya sih nggak sesuai yang kita pikirin dan bukan dari orang itu juga, tapi Tuhan pasti bales lah. Jadinya kamu nggak boleh merasa kalau udah memang berlalu, kamu harus nggak boleh merasa rugi kalau udah dimanfaatin atau apa. Jangan kersing gitu ya, jangan terlalu mengasihanin diri terlalu lama atau selalu nanya kenapa sih gue harusnya nggak sebego itu apa. Janganlah, karena Tuhan pasti bales kok. Tuhan adil, Tuhan nggak tidur gitu. Tapi kalau memang bisa di avoid ya sekarang kamu inget aja ada ayat ini yang pendeta aku ingetin bahwa kita itu harus tulus seperti merpati tapi cerdik seperti ular gitu. Jadinya inget gak, baik itu juga Tuhan mau kita pakai wisdom. Jadi itu juga aku masih belajar sih, jujur aja ini aku sangat masih belajar. Tapi yang penting ya kita baik ke semua orang aja, mau dia manfaatin kita atau enggak, kita baik. Tapi kalau soal kerjaan mendingan juga kita nggak bisa dong kita terlalu baik terus giliran kita ditipu, kita marah-marah ke Tuhan, ngutuk ke Tuhannya, Tuhan nih jahat nih, tega, kenapa sih gue dikasih orang kayak begini, padahal kita sendiri yang selebor, nggak tulis kontraknya di kertas. Jadi it's about balance ya, makanya kita harus minta wisdom lah, minta hikmat sering-sering supaya kita nggak ngelakuin hal yang ceroboh, kitanya yang lalai, kita yang itu, tapi kita salahinnya Tuhan. Dikit-dikit kita ditipu atau barangnya dicuri, kita salahin Tuhan, padahal mungkin kita yang nggak terlalu teliti, kita juga terlalu selebor, berantakan, cuek gitu. Kak Dita juga merasa nggak ketika kita sering mendekatkan diri sama Tuhan, sering berdoa sama Tuhan, kita tuh selalu terhindar dari hal-hal yang buruk deh Kak. Meskipun memang buruk itu nggak bisa pasti kita alamin ya, tapi kayak istilahnya kayak kesialan itu ada aja yang nggak menghampiri kita gitu. Terus kita sadar kalau oh iya ya, aduh makasih banget Tuhan, untung saya nggak begini gitu Kak sih Kak. Iya,
banyak banget actually, banyak kayak even pas pergi aja kan itu pasti yang zamannya banjir yang berapa bulan yang lalu, aku pasti Tuhan kayaknya ngerasa ya udahlah kamu di rumah aja baca buku, ternyata teman aku mobilnya banjir, bukan aku nyukurin dia tapi kan untung mobil aku nggak harus jadi rusak, berapa harus dibengkelin lagi, terus aku berjam-jam di mobil gitu kan, malah aku baca buku, terus aku malah selesain kerjaan aku beberapa malah selesai daripada aku ikut pergi makan, kayak Tuhan bilang kayak hatinya nggak enak aja, jangan. Ternyata teman aku stuck gitu. Ya banyak sih hal-hal kecil pun juga kayak pas itu Tuhan kayak ngingetin aku kayak balik lagi dong. Ternyata aku ketinggalan dompet aku di restoran gitu ya. Makanya hal-hal baik ya kesialan itu Tuhan jaga sih sebenarnya. Kalau kita nggak mengeraskan hati ya gitu. Aku percaya sih Kak Dita, kalau kita berbuat baik, orang baik pasti akan dipertemukan dengan keadaan yang baik. Betul nggak? Iya, benar. Benar. Setuju. Kalau Aku orang juga yang jahat pernah sama ketinggalan tas. Iya, aku pernah ketinggalan tas, ada orangnya baik ngebalikin loh, manggil aku lagi. Makanya itu Tuhan pasti baik. ada tuh dalamnya uang ya, segala macam. Semuanya ada, ya kayaknya itu. Iya. Wow. Karena Padahal kan aku itu ini ya Kak, kapan lagi istilahnya gitu. Iya, aku tuh orang soalnya selebor gitu kan. Makanya Tuhan di situ bener banget yang kamu tanya, Tuhan tuh jaga kita dari kesalahan-kesalahan yang lebih besar atau kehilangan. Kalau itu dekat sama Tuhan ya Kak. Iya. Aku juga baca di Instagram Kak Dita bilang kalau everything God let happen in our lives, never to punish us but to prepare us. Itu artinya apa? Ya jadinya Tuhan itu nggak menghukum kita, karena kadang-kadang aku tuh orangnya juga emotion lah, cewek lah ya, aku juga melankolik, sanguin, personalitinya melankolik itu juga cepet galau kadang-kadang ya. Jadinya kadang-kadang aku merasa aja Tuhan kok gue merasa dihukum ya, ini mungkin karma dari 2-3 tahun yang lalu ya, atau karma karena gue orangnya juga rada nyebelin gitu ya, atau sombong atau apa, tapi kita nggak boleh ngeliat itu seperti punishment, itu mungkin preparation sebelum dia ngasih rejeki yang your next blessing gitu ya, kayak naik kelas aja, kalau naik kelas kan hadiahnya mungkin lebih besar, kita makin gede hadiah kita lebih besar. Kayak keponakanku pas tahun lalu kita nggak beliin sepeda, dia makin tua kita mau beliin sepeda, tapi mungkin dia harus latihan dulu pakai punya keponakannya yang jatuh-jatuh luka, tapi giliran dia udah nggak jatuh-jatuh lagi kita beliin sepeda yang bagus, aku beliin sepeda Frozen gitu ya, bagus. Jadinya ya itu anggap aja lah itu hidup, kita nggak bisa ngeliat itu sebagai punishment, karena Tuhan itu bukan yang jahat yang jauh sama kita, yang mau buat kita susah mulu gitu ya, tapi dia justru mau kasih kita berkat, tapi kalau kita belum siap dia harus siapin kita, karena sebenarnya nggak cuman hal buruk yang bisa menjatuhkan kita, sebenarnya hal baik pun kalau kita nggak siap itu bisa menjatuhkan kita. Betul. Dan berterima kasih nggak sama orang yang udah jahatin kita? Iya, bersyukur, iya. Makanya kayak kadang-kadang orang ada bilang gini, OKB ini orang kaya baru kan yang norak-norak gitu, itu mungkin karena kurang preparation time-nya ya kan, atau enggak orang yang kalau kaya udah kaya tiba-tiba aja kayak katanya melihat orang aja noleh muka tuh nggak mau kan, kayak pura-pura nggak kenal sama orang ya, itu kamu kan nggak mau kalau Tuhan kasih berkat kamu terkenal OKB, kata-kata yang gitu kan, dia anggap aja ini semua preparation. Dan kamu bayangin kalau kamu Tuhan kasih kamu terlalu gampang hal-hal di hidup, kamu bisa sombong atau kamu cepet jatuh kepedean, malah kamu lebih gampang ditipu. Jadinya kalau kamu di sini yang dengerin ini, kita kadang-kadang merasa berkali-kali. Iya, perjuangan kita kok kayaknya lama banget, nggak bisa instan. Ya anggap aja kita juga pas kita dapat berkat, kita akan lebih tahan lama gitu. Termasuk juga pasti aku yakin dengan menemukan jodoh pasti iya Tuhan udah persiapin kok, karena melihat kamu Kak Dita seperti ini semakin semakin banyak memberkati orang gitu loh lewat apa yang Kak Dita lakuin. Mungkin itu nggak terpikirkan kali ya dulu-dulu. Iya, dan mungkin kalau bisa jodohnya terlalu cepet juga ya, makanya aku sampai sekarang belum ketemu. Kalau terlalu cepet Tuhan tahu aku lah, aku tuh orangnya sombongnya minta ampun, dan kadang-kadang kalau terlalu gampang malah aku remehin, aku tuh memang brengsek kadang-kadang kan, iya kadang-kadang aku nggak bisa ngehargain dia sebagai kepala aku malah brengsek banget lah kadang-kadang. Jadinya Tuhan tahu lah ini personalitinya memang harus kita buat lama sedikit deh, biar pas dia dapet dia jaga, dia nggak seenak jidat gitu ya, ya udah pasrah aja. Kak Dita, sebelum aku bentar lagi ya Kak live-nya ya. Iya nggak apa-apa dong, boleh take your time ya. Oke, ini boleh ini Kak sapa dulu nih. Halo. Ada apa katanya nih? ZZP, jangan takut sama Tuhan aja, Allah aja. Iya. Amin. Halo Novia. Hai Novia. Dari situ Morang. Iya. Silakan Kak. Iya. Hai Kari Kurniawan. Hai Beth.
Hai Novia, hello. Hai, itu namanya siapa? Susah dibaca. Hello, selamat hari Jumat. Iya, corona begini nih. Ini Kak Audrey baik banget nih, dia sharing di kelas online aku. Iya, halo, ini siapa tuh? Hai kakak. Hai Cidita, hai Natasha. Hello. Tuh, say hi. Kakak kapan mau dong live bareng? Oke. Hello Fitra. Hai Natasha. Iya nih lama ya, belum ketemu. Terakhir ketemu di Makassar. Tuh ada badai Mbak Dita. Dari Pekanbaru ada tuh juga, Kak. Halo. Siapa lagi tuh? Gue matanya jelek. Ini Kak Audrey kalau pakai handsfree seperti Kak Dita ya, supaya apa tuh? Gue nggak baca. Ini cepet Aku banget bacain ya, naiknya. Kak. Aku bacain ya. Katanya ada yang sedia, ada Hai Kak Dita cantik, kakak sangat menginspirasi. Terus dari Cidut, oke, hands free. Oh, oke, thank you, terima kasih buat inputnya. Dari Sarip, halo Mbak cantik dan cerdas. Ada dari Ria, Hai Kak Dita, apa ayat Alkitab kesukaan kakak? Nah tuh. Kesukaan aku sekarang jujur aja, ini kalau aku hidup itu Kristus, tapi kematian itu sangat menguntungkan. Aku suka banget mati, itu sih. Nggak usah ditakutin, karena kan zaman corona gini kita takut banget ya mati ya. Tapi kan sebenarnya mati itu sebuah keuntungan. Tapi kalau kita masih dikasih hidup, ya bukan berarti kita leye aja karena kita merasa kita mau mati aja, nggak kayak gitu juga sih. Kalau kayak orang aja, kayak misalnya pas kamu kecil, aku dikasih bisa ambil apapun selama 1 jam, bukan karena gratis, gue cuman ngambil dikit kan, malah wah gratis mumpung I need to make the most of it gitu ya, in the Toys R Us. Ini hidup juga kayak gitu, karena kata orang kadang-kadang suka take it out of context, kayak to die is gain, to live is Christ. Jadi udahlah, hidup ini nggak penting ya, on earth gue cuma mau leye-leye aja, terus terima takdir yang nggak kayak gitu juga, malah karena ini gratis dikasih Tuhan dan ya sebuah anugerah, we need to make the most of it gitu kan, and we need to make him happy, udah kasih kita gratis ini. Kayak makan lagi, lu ditraktir the most, pasti lu akan makan sebanyak-banyak mungkin kan, bukan karena gratis tiba-tiba makannya seiprit, malah gratis dalam 2 jam you can eat, lu abisin semua yang perut lu bisa. Jadi iya kan, jadi same like hidup gitu, karena ini gratis, we need to make the most of it, jangan mau rugi, kita harus meet our potential and be the best we can be. Tapi juga kalau mati kita nggak usah takut berlebihan. Ada orang kan sekarang benar-benar nggak mau mati gitu ya, padahal mati itu keuntungan karena kita bisa bersama Yesus gitu. Oke, ada lagi dari Beth Chassis, salam kenal dari Medan. Halo. Aduh, Medan makanannya enak tuh. Iya betul. Ada Dr. Grace, jadi garam dan terang bagi sesama, keren. Iya, amin. Dari Indri, halo. Terus kemudian dari Kairi, kelas online, kakak keren-keren. Aku ikutin terus loh, waduh. Wah, ya ikut ya. Minggu depan ada Andi Noya, ada Didit Maulana, Andi Noya, gitu. Terus ada CEO, 2 CEO bakal bicara. Oke, berikutnya lagi dari Rabbit No Robot. Dari tadi Kak Dita tetap menginspirasi terus katanya. Dari Mirsu juga siapa? Evi No Johan. Terus dari Kairi, tapi sertifikat belum dapat, nanti ya ditunggu ya Kak sertifikatnya ya. Iya, sertifikat itu H+7. Oke, sabar ya. Gitu. Kelas healing dan bisnis lagi ya. Ada dong di Agustus, ada banget gitu. Dari Marvin, apa yang lagi bahas, jadi yang kita bahas malam hari ini adalah pentingnya menjadi sahabat buat diri sendiri. Terus kemudian salam kenal, wow. Kak Dita dengan melihat kayak gini ya, salam-salam kenal dari berbagai daerah gitu ya Kak ya. Merasa nggak sih kalau uang itu kadang nggak bisa terbayar dengan hal yang seperti ini Kak? Iya dong, bener-bener gara-gara kan kita kalau kita bisa buat dampak ke hidup seorang, itu uang nggak bisa beli kan. Kadang-kadang orang cuma suka sama orang karena itu orang cantik atau kaya atau apalah, ganteng atau jago main musik apa. Tapi kalau kita benar-benar bisa ngerubah cara dia bersikap dalam hidup, atau dia bisa lebih bersyukur, hatinya diubah, yang tadi nggak mau maafin jadi maafin gitu ya, itu I think berdampak banget sih. Dan aku bilang punya teman-teman dari seluruh Indonesia itu buat aku jadi bangga, aku orang Indonesia gitu ya.
karena Indonesia tuh beragam dan nggak boring, sebenarnya banyak gitu kan. Terus aku bersyukur aja lah zaman digital, jadi kita nggak cuma Iya. temen yang di sekitar kita, dunia jadi Betul. nggak selalu sempit, dan aku Iya, bersyukur banget dunia nggak betul. sesempit yang aku pernah pikir gitu. Oke, ada lagi dari Lia, katanya suka banget sama Kak Dita, udah cantik, ngomongnya juga tertata. Nah, kalau tertata itu ngomongnya gimana Kak caranya? Aku Ada nggak lesnya, ada di tertata. John Robert Power apa gimana? Enggak, aku jujur nggak tertata, malah kadang-kadang terlalu cepet orang komplain, kadang-kadang masih setengah bahasa Inggris gitu. Tapi yang penting kamu ngomong dari hati aja ya, nggak usah dibuat-buat, terus nggak usah Jangan takut salah. pencitraan. Iya gitu ya, terus nggak usah takut salah gitu ya, terus nggak usah gimana ya, nggak usah terlalu mikirin sampai takut salah gitulah gitu, karena pasti di situ jadi bagus. Karena aku jujur aja banyak juga yang komplain cara bicara aku, ada yang bilang kecepatan, ada yang kamu kayak orang dongo kalau bahasa setengah-setengah, itu bukan Nah, karakter kalau orang kalau ada pinter. yang mencibir Kak Dita kayak gitu gimana? Kadang kan orang suka ngomong itu Iya, seenaknya juga Kak, nggak tanpa iya. melihat perjuangan kita tuh panjang. Iya. Tapi ya udah kita doain aja, karena kan malah dengan kamu latihan dicibir gitu, kamu makin lebih baik gitu ya. Nah, Dulu misalnya aku kalau ngomong bahasa Inggris misalnya 80%, 20% bahasa Indonesia, tapi karena aku nggak takut dicibir, nggak takut dikatain, nggak takut dibuat joke, lama-lama mungkin bahasa Inggris aku sekarang udah cuma tinggal 10%, 90% bahasa Indonesia gitu. Oke. Tapi kalau aku nggak mau dicibir, kan dikata-katain setengah bahasa Inggris atau apalah sok lah, atau nggak kelihatan pinter ngomongnya, susah dimengerti, aku nggak akan bisa menjadi lebih baik. Jadi udah diemin aja orang, karena kan setiap orang pasti perlu proses gitu. Karena kalau kamu udah jadi juga mereka akan ngiri sama kamu, Nah, atau betul. iya kan, Deketin malah gitu ya. atau yang cibir kamu malah jadi sok deket, atau malah jadi Betul. muji-muji, atau malah minta advice gitu ya. Nah, Jadi udahlah, manusia memang begitu, jadinya enjoy the process gitu. Oke, dari Tania Alicia, Kak ditunggu kelas healing dan bisnisnya lagi. Iya Kapan dong, tuh Kak ada. healing dan bisnis? Minggu depan Bulan ya? depan ada, iya Oke, bulan depan, iya bentar lagi gitu. Oke, Jadi kamu dari kalau kalian dicibir gitu ya, atau diremehin, atau merasa cara bicaranya aneh banget sih, atau susah banget dimengerti, atau mungkin kamu lagi belajar sesuatu, atau enggak mungkin kamu pengen jadi apa ya, Indonesian Idol, kamu pengen jadi penyanyi terus ditolak terus, atau suaranya dibilang cempreng, diem aja. Ntar kan dari proses kamu ngikut-ngikut begitu, walaupun kalah atau mungkin gagal atau perlu coba lagi atau bukan pemenang, tapi dari itu kan kamu makin lama makin jago gitu. Malah dari you learn better by doing. Jadi ntar udahlah cuekin aja, karena orang itu pasti salah satu orang pertama yang pas kalau kamu udah sukses pura-pura deket sama kamu, malah ngaku-ngaku mereka teman kamu, ya kan? Diemin aja kayak gitu. Dan kadang orang-orang yang mengatain kita juga sebenarnya iri ya, kayak sama kita ya Kak. Iya. Oh, kita mungkin ternyata iri, udah banyak banget kreativitasnya dan lain-lain. Iya. Atau nggak mungkin iri kayak kamu tuh gigih banget, karena kan banyak orang sebenarnya takut kan gitu kan, dan mereka selalu takut apa yang orang pikirin, sampai terlalu anxiety jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kamu nggak boleh khawatir kalau dikatain orang gitu. Aku aja juga kadang bicara jawab-jawab, ngapain sih nih orang bahasanya jelek banget, ada yang terlalu cepet lah kayak kereta, atau kayaknya aduh Dita tuh nggak pinter. Kalau orang pinter pasti bahasanya cuma bisa satu tuh, konsisten, English doang atau Indonesia doang. Tapi ingat, kamu nggak perlu buktiin orang kamu pinter kok, makin lama kamu latihan juga makin gampang. Oke, ada Terus apa dong? Ada lagi Halo. dari Bara Calepus, salam gandong dari Ambon. Halo, wah Ambon, Salam. Timor Leste, Makassar, amazing. Dari Salatiga juga tuh Kak. Iya. Dari Palembang, wow, ini banyak banget dari mana-mana ya, dari Sumba, NTT, pulau wisata terbaik Kak Dita tuh. Iya, aku pengen banget travel around Indonesia karena corona sih ya. Padahal itu one of my bucket list to travel around Indonesia, karena aku emang suka makanan Indo, dan aku suka banget Makassar nih, orang Makassar nih. Coto Makassar. Iya, makanan Makassar enak. Kalau kamu dari mana? Pisang Kamu hijau. asalnya? Apa? Kamu asalnya dari mana? Aku Jakarta. Oh, Jakarta. Gue kira kamu dari Manado atau mana? Manado cantik. Cewek-cewek Manado, Medan cantik-cantik ya. Jakarta. Oh iya, betul. Oke, berikutnya Kak Iri, tetap menginspirasi ya Kak, dari saya di Palembang. Kapan-kapan main ke Palembang, saya traktir dia makan pempek. Waduh, mau banget. Thank you. Mau banget dong. Gue paling suka makan. I love food. Iya. Terus kemudian dari Marvin,
Mm-mm. nggak salah sih kenapa aku fans dan lumayan ngikutin update-nya Dita di IG dan Dignity Social. Kagum sekali aku pada Dita, anak muda yang berbakat, humble, dan penuh value. Ngomongin soal value Kak Dita, Mm-mm. aku juga punya prinsip seperti ini Kak. Mm-mm. Kalau kita meninggal, kita bisa tahu orang lain itu akan kayak nengok kayak memberikan penghormatan terakhir atau tidak ketika kita punya nama baik. Betul nggak sih Kak? Jadi kita harus jaga nama baik seumur hidup kita. Iya, betul. Terus kalau kita meninggal, kita juga nggak bawa apa-apa ya. Jadi harusnya itu buat kita lebih nggak stres kalau kita kehilangan atau kita rugi, ya kan? Atau kita kenapa-napa, karena kita ingat aja bahwa I think it's liberating ya. Itu free buat me lebih tenang bahwa aku ingat kalau aku mati aku juga nggak bawa apa-apa. Jadi aku nggak usah berlebihan untuk nyari ini itu, mau punya ini itu, karena juga kalau mati gue nggak bisa bawa apa-apa ya. Dia mendingan kita sibukin diri untuk nanam harta yang akan tahan selamanya. Itu kan tahan selamanya kan cara Tuhan beda loh. Harta kita yang kita tumbuh selamanya. Karena kan ada ayat yang aku suka banget, ngapain sih lu capek-capek ngumpulin harta di sini, karena itu akan berkarat dan hilang gitu kan, rotten hilang. Tapi mendingan kalau lu pinter, katanya Tuhan lah, in a way dia kayak challenge kita ya. You should put your treasure tuh di heaven, yang nggak akan bakal punah, nggak akan ada kata expired, terus nggak akan berkarat. Oh iya bener juga, sebenarnya kalau kita pinter, kita tuh sibuk ngumpulin harta di sana, karena kekayaan kita yang di setelah dunia sini itu yang namanya loh gitu. Dan itu akan really define us. It's the end of it all gitu. Makanya mendingan kita sibuk ngumpulin di sana, punya rumah besar ya, punya mahkota gitu-gitu di sana. Oke, Kak Dita masih ada waktu lagi, aku mau saya lagi nih. Boleh dong. Iya, masih dong. Dari Indri, Kak Dita buat YouTube inspirasi dan diskusi di YouTube suka dengan cara pandang Kak Dita. Aku juga ini sih YouTube, aku juga ada Zoom class, pertanyaan di Zoom class. Aku juga suka itu, harta nggak dibawa mati, mending kasih aku aja Kak daripada mubazir. Kacak. Lalu apalagi? Ini usia berapa? 28. Aku 28. Cantik sama dengan berkata jujur tuh Kak. Berkata jujur, iya betul. Kita memang harus. Tapi juga kadang-kadang kalau kita mikir cantik berolahraga rutin, iya sih harus sih. Itu gue nggak berolahraga rutin tuh. Ini kedepannya bisa ikut live-nya. Iya dong, kamu ikut Zoom class-nya. Ya ikut Zoom class gitu. Sekalian promosi Kak, Dignity Social kan, kalau misalnya. Iya, mumpung gratis loh. Karena kalau nggak ntar gue mau buat kelasnya lebih kecil, bisa aja lah lebih berbayar kalau yang kecil ya. Karena kan biar lebih fokus, bisa ada tes, bisa ada kuis, bisa ada presentasi. Karena gue pikir kalau tadi kan gue mau buat nih kelas bisnis ya, grup presentasi. Tapi kalau 500 kapan selesainya? Gue harus dengerin misalnya per 5 tuh 500. Iya kan? Jadinya yaudah deh kalau mau yang ada grup presentasi gitu ya, yang kuis gue nilai bisnis plannya gue edit ya, gue kayaknya mungkin mau buat itu berbayar supaya lebih bisa dikit. Karena kan kalau berbayar otomatis lebih dikit lah pasti yang minat gitu. Kak Dita, tibalah beberapa pertanyaan aku terakhir nih Kak. Yang pertama adalah apa sih yang tercetus di pikiran Kak Dita ketika Kak Dita membuat Dignity Social itu free, mau siapapun ikut kelasnya, dan narasumbernya juga nggak main-main Kak. Itu kan logikanya gini loh, ketika kita minta narasumber kan pasti orang kadang suka nanya kan, misalnya ini siapa audiensnya, ini gimana dan lain-lain. Tapi gimana caranya Kak Dita ngedeal dan apa yang tergerak dalam hati Kak Dita mau buat seperti itu? Oh, karena kan corona, sebenarnya aku nggak pernah rencanain ini karena corona, kan aku biasanya offline charity event, aku memang udah biasa sering banget buat charity event, tapi karena ini corona jadi online, terus speakernya itu gimana ya, kalau mereka belajar cuman dari textbook tuh nggak terlalu kena, tapi kalau mereka dengar dari orangnya sendiri, itu mereka kaget-kagetan, kayak misalnya gue cerita, aduh mama, misalnya mama gue bilang dia tuh nyesel soal perceraian, ke teman aku yang mau cerai, dia baru nikah setahun, dia lagi nangis-nangis, teriak-teriak, marah-marah, curhat lah, kasihan gitu ya, bukan marah ke aku, tapi lagi curhat, dia mau cerai, terus mamaku bilang penyesalan terbesarnya itu cerai, dia pas aku ngomong gini doang, kayak mamaku aja bilang gini, dia tuh kurang tersentuh, tapi giliran narasumbernya sendiri yang ngomong ya kan, dia nonton di screen, itu tuh
lebih kena ke dia. Jadi sampai akhirnya ini cewek ini nggak jadi cerai, ini takut juga nyesel gitu, karena walaupun dia merasa dia pintar, dia masih cantik, dia punya segala-galanya, perceraian itu misalnya nggak gampang. Jadinya memang ada efek lebih kena sih ya ke yang denger kalau itu narasumbernya, daripada gue cuma bilang si A bilang begini atau si founder of this PT ngomong begini, ngerti nggak sih? Atau cuma dari buku gue kutip, gue copy paste, gue kasih source dari mana, gue tulis gitu kan. Jadi terus juga memang si speakernya ini mungkin karena corona mereka juga lebih banyak waktu daripada biasanya kan, karena kan ini kan dampak semua orang. Jadinya ya udah, aku bilang ayolah lu berbagi online, karena kan juga nggak susah, nggak harus keluar rumah, gue nggak minta duit lu, gue nggak minta donasi. Apalagi kan dulu aku sering ngundang mereka itu offline, bayangin mereka harus macet-macet, terus schedule mereka juga banyak acara, banyak kerjaan. Sekarang acara kerjaan mau kita rajin pun memang nggak ada kan, corona gitu kan, jadi memang ada waktu. Terus sekarang mereka nggak usah buang bensin, nggak usah donasi barang, nggak usah ketemu orangnya face to face. Kalau mereka kan ada yang speaker tuh sebenarnya masih kaku, mereka merasa depan anak muda tuh kaku. Jadi kalau orang terlalu grombolin mereka juga merasa awkward. Terus online I think is the perfect thing. Makanya aku juga bersyukur lah mereka nggak pelit ilmu, termasuk kamu loh, kamu baik banget ngajarin mereka jadi moderator, karena kan relawannya aku kasih platform buat jadi moderator. Jadi aku makin hari, aku makin dikit nih ngomongin di kelas-kelas. Tadinya Insana aku cuma ngomong 10% kali, yang lain tuh moderatornya sama narasumber, dan aku bersyukur. Aku lihat dengan apa yang Kak Dita lakuin adalah dengan kita semakin berbagi, semakin banyak kekayaan yang kita miliki, meskipun itu bukan materi loh ya Kak, kebahagiaan lah. Iya, kebahagiaan lah, daripada kita cuma nanyain kenapa sih corona kapan selesai sih, kenapa sih mall masih sepi. Iya dong, otomatis itu lebih bahagia. At least kita bisa investasi, karena edukasi kan investasi gitu kan. Dan aku buat gratis karena pertama aku pernah buat, ini kan sebenarnya uang ini buat aku kasih sembako ke keluarga yang berdampak corona kan. Kalau kamu lihat foto-foto aku aja sembakonya banyak, itu buat kasih. Tapi kadang ada orang, aduh Kak aku lagi susah nggak mau donasi, ya udah deh aku ya buatnya optional aja gitu kan. Ya udah deh, aku bilang yang penting kamu belajar, daripada kamu main game atau daripada kamu cuman belanja online, cicilan ya kan, atau kamu cuma nonton Korean drama, mendingan kamu bermanfaat. Ya dong, kamu belajar, terinspirasi, kamu tahu tren di bisnis tahun depan apa, kamu belajar dari kesalahan pengusaha-pengusaha lain, atau belajar nulis, atau belajar lebih pede, atau belajar memaafkan, ya kan. Jadi kita walaupun kita corona begini merasa kita tuh terbatas semuanya, bukan berarti kita juga nggak bertumbuh dengan ini. Iya, kita masih bisa bertumbuh, kita juga bisa buat relasi baru lewat online, sertifikat kan juga buat resume, karena sekarang jangan salah, digital track record, misalnya kamu cuma ngebantu nih moderator acara online, kamu ngerasa ini kan bukan acara sah, karena ini nggak offline, jangan salah, sekarang track record digital itu penting banget, udah sama sahnya sama offline, ngerti nggak sih? Kalau kamu misalnya ngajar moderator, training online, dulu mungkin orang nganggep, training online tuh kayak nggak sah, jangan salah, sekarang kantor itu bakal nganggep itu seperti resume acara offline serius, beneran nggak di second guess. Karena pembicaraan juga nggak main-main. Iya, pembicara juga nggak main-main, dan kedua itu memang sekarang udah bakal virtual, everything is going to be very online. Jadi ada resume kamu walaupun pencapaian kamu online itu it does not make it not real. Dulu kan mungkin zaman dulu kalau online itu masih belum real, belum sah banget. Sekarang enggak. Gara-gara aku ngomong ini sama teman aku yang kerja di Google, dia salah satu bagian HR Google. Dia udah kerja lama, terus aku bilang, track record digital oke nggak kalau gue ikut misalnya online school, masih dianggap nggak sih kalau misalnya dulu aku mimpi ya, ini cuma mimpi doang, aku bilang gue mimpi besar lah ini ya, bisa ketawain, aku bilang, gue kalau ke Harvard misalnya, gue bilang ya kan, gue ambil Harvard online sama Harvard offline, Google nganggap remeh nggak sih yang ambil online, dia bilang, tergantung majornya, nggak anggap lah kalau misalnya memang kurikulumnya sama, cuma lu online, atau mungkin lu ngomong di acara yang Harvard related, walaupun itu cuma online, ya lu kan orang Indonesia, of course we will take it seriously, everything untuk online, karena kata ada yang mereka terima, orang ini tuh nggak sekolah, nggak lulus high school, tapi dia tuh jago banget coding sama IT,
dan semua projectnya online. Offline itu orangnya kayaknya nggak punya temen, geeky banget keterima. Makanya digital track record itu penting ya. Apa ya, we're going to a new normal yang dulu kayaknya orang harus punya ijazah sekolah, harus ada foto di sekolah atau foto apa, itu tuh udah pemikiran kuno. Jadi kamu nggak boleh anggap remeh selama corona ini. Mungkin pengalaman kamu merasa ini cuma webinar. Gila, webinar is going to be the new event in the future. It's going to be webinar. Iya kan? Pendidikan is going to be very online, very independent, tapi nggak diremehin, nggak dibilang sekolah formal itu lebih pinter, lebih sah daripada yang nggak terlalu formal online. Asal ngasih institutnya bisa dipercaya, guru-gurunya punya nama, punya track record kerja bagus, sudah sukses, itu sama banget dianggapnya. Jadinya ini penting loh, kalian jangan buang waktu aja selama corona, jangan jadiin itu alasan buat kamu jadi terbatas atau nggak punya pencapaian atau jadi rada slow down. Enggak, there is so many opportunities. Dan malah sekarang yang tadinya mahal pada gratis-gratis. Kayak sekarang banyak kan orang lebih nurunin harga untuk ngajar. Dulu yang nggak punya waktu untuk ngajar, tiba-tiba bos-bos ini punya waktu karena memang udah nggak bisa ngapa-ngapain, traveling bisnis nggak bisa, gitu-gitu. Ya udah. Betul. Dan terima kasih buat corona seperti ini akhirnya mendekatkan yang jauh ya Kak ya, mengenalkan yang tidak kenal menjadi kenal, dan itu semuanya jadi apa ya, jadi bersatu dan semua jadi lebih menghargai satu sama lain ya Kak. Seperti Kak Dita bilang, mungkin bos-bos yang tadi nggak mau tuh ngeremehin, nggak mau nyapa yang bawahan atau nggak mau nyapa orang yang nggak dikenal, tapi sekarang mereka juga perlu orang-orang yang biasa, orang-orang sih? Iya gitu, malah they have time, malah kadang-kadang it keeps them sane karena udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu ya. Jadi udah kita belajar ini sama mereka juga jadi lebih gimana, nggak terlalu ambisi, karena kita dari corona kita disadarin bahwa kalau Tuhan mau ambil atau buat sesuatu terjadi, semua rencana terbaik kita pun gagal. Aku tuh sebelum corona tadinya mau book tour, udah arrange, karena aku baru launch novel aku yang Jakarta Holic, aku tuh mau book tour, udah apa, gila dengan gagalnya, padahal itu udah terencana banget, rapi gitu ya. Jadi makanya kita di sini kita belajar lah, kita cuma manusia, kita tuh serba terbatas, dan kekuatan kita itu kalau Tuhan cuma sentil dikit aja itu semua bisa amburadul. Jadinya ya udahlah, kita hidup nggak usah terlalu berlebihan dan bawa kepikiran. Karena kalau Tuhan mau ambil, amburadul. Tuhan mau buat itu terjadi, Tuhan mau buat itu terjadi, yang kita pikir nggak mungkin itu gampang banget buat Tuhan. Betul. Terakhir, satu pertanyaan terakhir, Kak Dita, jika aku ingin kembali ke masa lalu, aku akan lebih belajar siapa diri aku di Tuhan. Jadi aku lebih nggak sangat buang waktu, dan itu menimbulkan banyak sakit hati yang harusnya aku nggak lewatin, dan keputusan-keputusan buruk gitu ya. At the end, kita jangan dengerin apa kata orang deh, karena sebelum kata orang tuh mungkin bukan salah mereka, kitanya juga yang goblok mau ngikutin atau ambil mentah-mentah atau terlalu sensitif sama opini orang itu ya. Kalau aku bisa go back, I wouldn't have listened to people so much, I would have asked God gitu. Dan aku juga dulu nggak merasa aku harus gampang di ngertiin sama orang. Dulu aku merasa aduh kalau misalnya orang nggak, there is something wrong with me. Tapi sebenarnya memang ya, you're not meant to be understood by everybody. You know, kayak misalnya mobil bagus aja kan bukan berarti bisa dibeli semua orang. Tapi karena mungkin susah dibelinya, lebih mahal atau lebih lama, bukan berarti mobil itu nggak less berharga. Malah kadang-kadang yang terlalu gampang itu yang mobil lebih murah kan, yang lebih misalnya yang lebih gampang dibeli, misalnya merek A. Malah yang mahal-mahal ya kalau kita lihat misalnya Ferrari lah atau Jaguar itu juga lebih susah laku. Tapi bukannya lebih susah laku itu there is something wrong atau kamu nggak berharga. Jadinya kamu nggak boleh terlalu gampang ikut cara tolak ukur dunia. Iya, downgrade sama tolak ukur dunia gitu. Karena tolak ukur kita kan di Tuhan. Jadi measurement itu di Tuhan, dan tolak ukur kesuksesan juga jangan ikutin dunia lah. Karena waktu dunia itu sama waktu Tuhan beda. Dan harusnya kita lebih berdamai gitu. Jadi kita nggak usah ngelakuin hal-hal untuk apa yang orang mikirin. Terus kalau kita beda dikit, kita merasa there is something wrong with us gitu. There is not gitu. Emang God makes you to be different. There is people who needs to hear cerita dari orang just like you. Tapi kalau kamu berubah jadi orang lain atau jadi yang
masyarakat lebih besarnya yang lebih banyak orang kayak begitu, ntar siapa yang akan berbicara ke orang-orang yang sebenarnya Tuhan buat mirip-mirip personality-nya sama kamu gitu ya. Betul, Iya kan? betul, Iya, aku dulu merasa I'm so different apa. Terus aku took this test ya. Aku personality-nya tuh INFJ. INFJ itu salah satu yang paling rare, cuman berapa persen di dunia, katanya cuman 1-2, cuman maksimum 5%, salah satu personality jadi 16 personality type. Ini aku akan ngomongin di online class aku, kalian akan harus ambil ini di kelas bisnis aku personality test. Ya INFJ itu emang very rare, jadinya aku bilang kamu harus mengenal diri kamu, karena there is nothing wrong with you just haven't found. Terus sejak aku ambil tes ini, ternyata banyak anak yang aku ajarin juga pas itu di charity event, mereka juga personality mirip kayak aku. Coba kalau aku terlalu berubah mau jadi seperti kakak aku, atau lebih seperti yang lebih gampang lah dimengertiin, apa ya personality yang paling gampang dimengertiin tuh apa, INFP. Kayaknya dia lebih orang easy to read gitu ya. Kalau aku kadang-kadang rada complicated itu ya, aku nggak bakal bisa ngomong ke orang-orang yang harusnya sebenarnya denger cerita aku. Jadi ingat, semua itu nggak ada ketidaksengajaan gitu ya. Semua itu Tuhan udah align and purpose, dan dia buat kamu itu luar biasa, jadi nggak usah jadi orang lain. Oke, terima kasih Kak Dita buat inspirasinya. thank you. Aduh, semoga yang nonton semuanya nanti aku ngulang lagi. Semoga terberkati ya Kak, dan selalu menjadi berkat buat dimanapun Kak Dita. Thank you, you too. Thank you so much for everything, for helping. Gue minta dia bantu. Sama-sama Kak, sama-sama. Sampai God ketemu. bless you. Ya, ntar abis corona kita ketemuan offline ya. Siap, betul. See you. Harus. Makasih Kak. Sampai ketemu. Bye-bye. Good night. Take care. God bless. Dadah. Thank you. Bye-bye.